Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat tani Indonesia. Kali ini kami mau panen alpukat peluang ya. Nah, ini buat salah seorang sahabat karya tani yang kemarin request buat kangen sama konten panen kami. Nah, ini hari ini kami mau panen alpukat peluang ya. Nah, ini buahnya, namun kondisi buahnya tidak lebat ya, tidak begitu lebat karena ada kerontokan dalam pohon ini, dan kondisi buah yang akan kami petik sudah bisa dikatakan tua ya. Ini seperti ini kondisi buahnya. Nah, seperti itu kondisi buahnya. Ada beberapa biji ini dalam satu pohon, nggak apa-apa, sedikit demi sedikit. Dan yang di sebelah sini ada juga sedikit ini di sebelah sini. Nah, itu ada beberapa biji juga. Nah, kondisi buahnya sangat licin-licin ya, mantul sekali teman-teman. Nah, ini akan kami habiskan ini dalam 2 pohon ini karena menurut kami sudah bisa dikatakan tua ya. Dan kenapa terjadi kerontokan dalam pohon alpukat yang ini, padahal buah mudanya itu sangat lebat sekali. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, ini karena efek. Nah, ini teman-teman, pasti teman-teman sahabat karya tani paham apa ini. Jadi ini adalah pupuk kimia ya, karena pada dasarnya tanaman alpukat ketika memasuki fase generatif itu tidak tahan terhadap pupuk kimia. Jadi kebanyakan dari kasus yang kami temukan di petani alpukat itu akan mengalami kerontokan ketika terkena pupuk kimia. Nah, ini sangat miris sekali, padahal buahnya ini lebat sekali awalnya teman-teman. Prediksi saya itu buah kecil kalau nggak terjadi kerontokan dalam satu pohon ini tembus kurang lebih sekitar 35 kilo. Namun setelah terkena pupuk kimia itu paling cuma dapat berapa kilo, 10-an kilo ya mungkin ya. Nah, oke teman-teman sahabat karya tani, kita mulai pemetikan ya. Kurang lebih satu bijinya sekitar 7 on itu. Nah, karena kami tidak menggunakan gunting, jadi kami menggunakan pisau untuk memangkas gagang buahnya. Nah, ini kemarin ada juga yang bertanya kenapa harus dipangkas gagang buahnya. Nah, kenapa harus disisakan sedikit seperti ini, karena biasanya untuk alpukat jumbo itu ketika tidak dipangkas gagang buahnya biasanya akan mengalami kebusukan di bagian ujung buah. Nah, jadi mekanismenya harus seperti ini teman-teman, harus dipangkas seperti ini. Oh. Ini mantap. Wis, itu hampir jatuh itu teman-teman. Nah, ini kalau jatuh satu pecah aja udah hampir 1 kilo ini satu bijinya. Panen alpukat peluang. Mantul alpukat peluang. Nah, ini dia penampakan di bawah. Mantul sekali teman-teman. Sayang sekali alpukat ini mengalami kerontokan ya. Nggak apa-apa, telaten itu, kalau bahasa Jawanya telaten teman-teman. Oke, di bagian bawah sini. Nah, itu untuk yang bagian bawah bisa dijangkau menggunakan tangan. Mantap. Ini terjadi. ini efek pisau yang kurang tajam atau efek kurang berhati-hati. Jadi terjadi ini teman-teman. Tangkai buahnya, maksudnya tangkai buahnya tidak terpangkas, jadi ini nggak masuk di
grade market ya kalau yang seperti ini, masuknya grade pasar. Meskipun alpukatnya bagus, gede-gede, mulus, tapi kalau untuk tangkai buahnya tidak terpangkas seperti itu, jadi masuknya di grade pasar. Nah, oke, kita sudah selesai nih petik buah alpukat peluangnya dalam satu pohon ini. Nah, jadi teman-teman ingat sekali lagi, lebih baik nggak usah dikasih pupuk kimia ya, karena buah alpukat ketika sedang berbuah dan diberi pupuk kimia yang mengandung kandungan nitrogen dan juga fosfor lebih tinggi, itu biasanya akan mengalami kerontokan ya. Jadi kalau teman-teman mau kasih pupuk, itu kasih pupuk dengan kandungan tertingginya di kalsium dan juga kalium ya. Dan ketika diberi pupuk dengan kandungan nitrogen dan juga fosfor lebih tinggi, itu hanya pohonnya saja yang akan rimbun seperti ini, namun untuk buahnya akan mengalami kerontokan ya. Oke, kita hitung ini dalam satu pohon dapat berapa. Nah, ini ada 1, ini 2. Oke, di sebelah sini ada lagi 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ini 13, kurang lebih dapat sekitar 10 kilo ini dalam satu pohon. Nah, ini dari target saya, kalau tidak mengalami kerontokan ini kurang lebih dapat sekitar 40 kilo yang pohon yang ini ya. Oke, kita lanjut petik di pohon yang sebelah sana ya. Cuman kurang lebih sekitar berapa biji ini, nggak tahu ada 10 apa enggak. Nah, kondisi buahnya seperti ini teman-teman, alpukat peluang atau alpukat pangeran. Nah, ini sekali lagi ini saya mau katakan kepada teman-teman sahabat karya tani, ini daripada bolak-balik pada tanya, teman-teman ingat lagi bahwa alpukat peluang sama alpukat pangeran itu sama ya, hanya beda nama. Dikasih nama alpukat peluang itu karena asal usul alpukat ini dari Dusun Peluang, Desa Pasikan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Itu dikasih nama peluang karena sejarahnya seperti itu, dan dikasih nama alpukat pangeran itu karena memiliki bentuk dan juga kulit buah yang halus, tampan layaknya pangeran. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman harus ingat. Nah, ini buahnya cuman sedikit ya. Karena tidak menggunakan gunting, nanti akan saya pangkas menggunakan pisau saja ya. Nah, oke, info-info kita lanjut lagi petik panen alpukat maseh. Nah, ini panen alpukat maseh kayak yang sedang viral itu ya. Kita viralnya jadi petani saja teman-teman. Nah, ini mulus sekali. Nah, itu Mas Umbar itu pemetiknya, dia bisanya panjat cuma pohon yang pendek-pendek saja. Spesialis pohon pendek, spesialis panjat tangga itu. Waduh, ini dia teman-teman. Ini kalau nggak berhati-hati seperti ini teman-teman. Aduh, ini nggak menempel itu tangkainya. Mungkin udah nggak mempan itu apa, pisaunya nggak mempan, jadi ini nggak, malah kecabut ya tangkai buahnya. Yuk kita hitung bareng-bareng dalam satu pohon ini dapat berapa biji. Hebar, hitung Bar. Hitung-hitungan, kita hitung-hitungan lagi. 1, oke 1, 2, oke 2, 3 ya, 4, oke 4, 5,
5 6 7. Nah, itu double itu 7 8. Oke, 9. Oke, 10. Oke, 11. Oke, 12. Ada 13 buah itu dalam satu pohon. Oke, ada 13 buah itu dalam satu pohon. Sayang sekali, padahal buah mudanya ada kalau 100 itu, kalau 100 buah itu ada. Ya, saja mengalami kerontokan. Ini proses pemetikan sudah selesai ya teman-teman. Nah, dan oke, mungkin itu saja yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga apa yang bisa diambil untuk kebaikannya itu diambil, pelajaran-pelajaran yang tidak berharga atau tidak penting itu nggak usah diambil. Dan mungkin cukup sekian. Salam lestari, semangat menghijaukan bumi pertiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.